ke Amerika kali ini adalah sebuah perjalanan yang melelahkan, tapi menyenangkan, dan banyak banget pengalaman baru. Akhirnya dari The Vault tadi kita nyampe nih di areanya Custom Revolution, which is di Custom Revolution di Peterson ini ada salah satu motor karya anak Indonesia. Di belakang gue ini nih, karya anak Indonesia. Nah, Beris Custom ini nih sebuah nama yang benar-benar nggak boleh kita lupain di dunia custom, yang menurut gue dia itu adalah pioneer. Gue ngeliatin fasilitas, alat semua, kembali lagi America Land of the Dream ya. Semua alatnya keren banget dan semua alatnya ada di situ. Mesin any kind of engine untuk Aprilia, Moto Guzzi dan Piaggio itu ada di situ semua. Dan mereka bedah sampai tuntas dan mereka menjadi training center untuk seluruh Amerika. Buat gue pengalaman yang beda lagi. Gue dapat lagi bahan. Lagi-lagi bahan pikiran. Mau bangun motor lagi kita. Dan lagi-lagi Yamaha Twin 2 tak. Gue kedatangan lagi bahan pikiran dari Juju Margono. Biasalah, motor tua lagi Juju itu suka banget ngasih bahan pikiran ke saya. Karena kata dia yang RX 125 Twin sukses, jadi dia masukin lagi. Tapi ya itu, motornya begini, Juju, aduh, ini motor Juju Margono. Jadi mungkin sekarang kita perhatiin dulu aja, dilihat frame-nya. Hari ini hari yang cukup melelahkan karena hari ini ngelarin knalpot yang cukup sulit. Untuk knalpot yang cukup sulit sih bagian lehernya aja. Untuk lehernya saya menggunakan pipa elbow. Hanya saya potong-potong, terus saya derajatnya sesuaiin. Tinggal masukin ke silencer belakang. Udah sih itu aja yang lumayan sulit hari ini. Hari ini juga udah pasang ban semuanya, depan belakang, terus plat jok udah jadi, bracket joknya semuanya udah jadi semua, tinggal besok mesinnya bongkar total. Mungkin menurut gua ini finishingnya bisa semingguan lagi karena mesin ke satu belum gua pegang, jadi besok udah restorasi mesinnya, mudah-mudahan sih engine-nya nggak ada masalah. Kalau menurut gua sih ini udah oke ya, tapi nggak tahu nih si Jujunya, belum lihat. Mudah-mudahan sih nggak revisi Mas Juju.
motor sudah nyala. Dan kebetulan banget mesinnya nggak bermasalah. Pistonnya masih bagus, kompresinya masih bagus. Jadi PR-nya nggak terlalu banyak. Cuma gue bersih-bersihin, gue kasih packing baru lagi, gue pasang, gue bersihin karbu, dah langsung starter langsung nyala. Mas Iju hari ini datang. Gue bela-belain, benar-benar baru balik dari kantor gitu dengan begini. Karena kemarin tuh dikasih update sama David mengenai Yamaha bahan pikiran ini. Gitu. Yang sekarang ternyata udah nggak terlalu bahan pikiran amat. Nah, gue datang sini tuh ada sedikit revisi lah gitu. Gue minta spakbornya agak dibenerin ininya nih, bracketnya. Terus agak dipotong sedikit, knalpot juga, sama perintilan-perintilan kecil lainnya deh gitu. Ya itu nggak, ibaratnya nggak terlalu PR lah. Jadi aneh sendiri ntar dia. Gini aja, pasang ya. Lo apa sih guys? Gede. Sikat. 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 Ini 1,5. Ya ini kecil ya, ini kecil lagi. Sambungannya di sini. Nah. Selain itu ada beberapa hal yang kita discuss lagi, jadi sampai sekarang pun gue masih agak bingung nih, agak belum bisa memutuskan jok mau bentuknya kayak gimana, terus covernya kayak gimana. Cuma kebayang gue adalah gue maunya kan ini motor tuh kelihatan orian, padahal customan gitu. Nah joknya sih gue kebayang pakai jok-jok yang press-pressan gitu. Cuma dari motor apa dan karena nggak mungkin punya dia, karena mau gue agak-agak rubah-rubah sedikit banget dari motor apa, jadi belum tahu. Sama lampu belakang dan stang, sama karet boot depan, sama bracket knalpot. Ini baru satu. Oke. Ada pedal satu set. Kalau ngeliat sekarang sih, basically udah mulai tergambar nih bakal kayak apa jadinya gitu. Dan udah hidup juga, itu juga bikin happy sih. Oke lah, kalau gitu ya. Terima kasih Pak David. Terima kasih, kalau gitu saya Pak Rocky. Hari ini kita lanjutin proses motor penhead chopper. Gue diundang untuk majang motor di acara yang keren banget nih di Bali nih.
Hari ini kita lanjutin proses motor penhead chopper. Kali ini yang kita garap adalah knalpotnya. Knalpotnya di sini salah satu parts yang paling kelihatan. Untuk yang satu ini kita mau benar-benar stand out lah. Alasannya kenapa bikin yang kayak gini gitu loh. Karena jarang-jarang sih dapat kesempatan untuk nge-build penhead gini. Kebanyakan malah maunya kalau penhead dipertahankan originalnya, pertahankan klasik gitu. Nah, sekarang ini yang coba kita kejar adalah tetap klasik, tapi klasik chopper gitu. Jadi chopper tapi dilihat keseluruhannya itu tetap antik gitu, tetap vintage kesannya. Maksudnya tadi kita kilapin dulu yang bagian yang susah-susah, terus sama yang bagian akan kita las supaya nanti nempel ke sini, sambungannya itu udah rapih duluan gitu. Di bagian belakang gue pengen kasih ada sedikit curve, big radius gitu. Jadi tekukan yang lingkarannya tuh besar, tapi setelah dipasang itu fungsinya juga supaya knalpotnya nggak langsung nyorot pengendara di belakang. Karena bahannya knalpot ini kita nggak akan pakai besi yang di chrome karena takutnya kalau besi di chrome tuh kena panas mesin cc besar akan berubah warna. Sebenarnya kelihatannya udah jadi, tapi kalau kita lihat finishingnya ada beberapa yang flow-nya kurang rapih gitu. Karena tekukan dan prosesnya juga kalau ditekuk agak penyek, kalau di las potong juga ada tambal-tambalan. Ini benar-benar stainless steel yang umurnya selamanya mudah-mudahan karena nggak akan karat, nggak akan ada yang letek-letek. Konsekuensinya kita karena kepengennya unik dan ngelengkung, tapi dalam prosesnya juga ternyata walaupun kelihatannya gampang, ternyata justru di situ kesulitannya. Karena pipa itu nekuk, di sambungannya itu sebisa mungkin tetap ya gimana pipa bulat supaya pas kita pasang di motornya knalpot itu finishingnya malah justru bukan hal yang menjadi celah di motornya gitu, jadi mengganggu. Nah, kalau kita bandingin ya tadi tekukan ini udah nggak apa-apa, ini sekarang knalpot yang belakang, ini yang masih baru kita tambal-tambal lagi. Ada beberapa bagian yang udah coba di repair lagi. Kalau emang lagi kondisinya masih flat begini, masih doff gini warnanya, akan kelihatannya lurus-lurus aja. Tapi semakin mengkilap permukaannya akan kelihatan tuh yang aneh di tekukannya gitu. Karena kita niatnya adalah mirror finish stainless steel, alangkah baiknya dari dasarannya banget kita perhatikan banget. Sesudah ini akan semi gloss, baru sesudah semi gloss akan ke mirror finish. Jadi polishnya yang pakai high speed. Walaupun harus ngulang berkali-kali, buat gue itu progres terus ya. Progres bukan sekedar asal jadi, ya progres kita memang agak lebih lambat, tapi sesudah ini kita cukup percaya diri untuk kirim ke profesional polisher. Profesional hanya tugasnya aja mengkilapkan saja gitu, terakhir gitu proses finishing. Tapi sampai tahap sebelum itu semuanya harus kita yang perhatiin. Batasannya balik lagi ke mata sih. Kalau udah pernah lihat yang
mulus, pasti akan tahu mulus itu seberapa gitu. Cuman kalau emang nggak terlalu tajam matanya, mungkin nanti kita baru nyadarnya sesudah dicat, sudah jadi motornya, kita parkir di bawah matahari, baru kelihatan celahnya ya. Itu yang kita coba hindarin sih gitu. Jadi pas prosesnya memang lebih lama, memang lebih banyak ngelihat kiri kanan, diplototin terus gitu loh. Cuman yang kita kejar supaya motor pas udah jadi benar-benar rapi. Tugas gue di sini make sure apa yang udah kita tekuk-tekuk itu mesti kita lurus-lurusin lagi. Maksudnya walaupun bengkok tapi sejajar dua-duanya. Kita lihat dari jauh atau dari dekat pun dia sejajar knalpot yang depan sama yang belakang. Kalau soal model simple-simple aja sebenarnya, nggak terlalu ribet. Tapi biasanya untuk ngejar sesuatu yang simple itu kita butuh lebih banyak kesabaran. Gue diundang untuk majang motor di acara yang keren banget nih di Bali nih. Nama acaranya Custom War 2019. Ya walaupun beberapa parts masih belum pada datang, tapi ya tetap kita coba selesaiin untuk bisa hadir di acara ini. Knalpot yang kemarin kita udah kirim ke profesional yang emang specialized di polishing dan chroming. Tapi balik lagi, yang moles sih sebenarnya cuma nanya finishing aja, gimana mengkilapkan bendanya tersebut gitu. Pipanya ini kan kita pakai dari stainless steel. Dan karena kurang hati-hati sebelumnya dalam memotong, gitu. Motongnya juga kurang rapi dan ketika disambung jadinya emang jadi agak miring sedikit. Ini knalpot yang akhirnya udah cukup mulus. Yang saya bayangin pantes untuk nempel di motor Penhead tahun 48. Karena motornya Penhead sih ya, tahun 48 lagi gitu. Nggak sampai hati saya untuk pakai knalpot kayak gini gitu. Jadi ya kelihatan nggak sih? Apa gua aja yang lihat ya? Kelihatan kan? Iya. Maksud gua gini bikinnya. Jok udah dibungkus nih. Cuman karena buru-buru masih, iya gue mesti ngejar banget. Tapi ya itu, untuk bikin sesuatu yang detail, ada beberapa sudut yang buat gue masih kurang busa, yang bikin agak ketarik. Tapi udah cukup banget. Ini udah sesuai yang gue harapin gitu. Nyaman, empuk, dan belum didudukin aja juga kesannya nyaman karena wah kayaknya nyaman deh duduk di sini, senderan di sini. Ada rongga yang emang harus kita buat sendiri untuk bisa masuk ke aki dan kabel-kabel yang akhirnya nanti ketutup gitu. Jadi ini yang namanya detail untuk nutupin parts-parts yang berfungsi gitu. Jadi kadang karena berfungsi di bawahnya aki masih ada dinamo starter yang itu ruangannya itu walaupun naik 1 cm itu akan pengaruh besar sama ke estetikanya. Jadi kombinasi dari mengejar fungsi dan estetikanya dan mengkombinasikannya itu sih sebenarnya yang seru. Stang ini dibikin sama masih teman-teman juga namanya Jasin Pares. Klien gue yang punya motor ini suka banget
stang bentuk ini gitu. Karena dia kayak petir tapi simple, tapi masih ada lekukannya gitu. Curve ini sih, tekukan ini yang juga nanti akan selaras sama si knalpotnya. Jadi karena knalpot, gara-gara stangnya ngelengkung, knalpotnya ngelengkung, joknya juga kita kan bikin ngelengkung. Terus, nah ini nih, gue mau cerita terusannya dari ngelengkungnya knalpot ke atas. Gue pikirin gimana ada satu ornamen yang sederhana, tapi juga ngadep ke atas juga. Akhirnya kepikiran untuk pakai pasangannya dari shifter ini untuk ngoper gigi. Kayak gini. Ini benda yang sebenarnya bisa aja pakai granat misalnya untuk ngoper giginya atau apalagi keris gitu. Cuman ini sederhana banget gitu loh. Kayaknya simple dan cukup, tapi cocok banget kayaknya sama motor Penhead tahun 48 ini karena udah ada umurnya juga. Jadi warna kuningan yang memang udah agak kusam gara-gara teroksidasi juga. Justru warna ini yang bukan emas tapi agak keemasan. Terus kebetulan dapat juga yang waktu itu gue udah ceritain nih, yang sebenarnya di sini udah dimasukin lampu LED. Tapi akhirnya kabelnya kita akan tuh umpetin dari sini dan akan ketutup sama jok nanti. Nggak kepikiran lagi yang lebih sederhana dari model ini gitu, dan masih kalau dilihat dari depan cocok sama si stangnya. Dan kenapa enggak kalau knalpotnya naik ke atas, kenapa enggak lampunya juga nanti nyorot ke, ya berhubung bengkel gue dekat underpass, jadi akan sering lewatin kolong jembatan. Dan kayaknya LED-nya cukup terang untuk nyampe ke kolong jembatannya. Jadi ya ini, kita pakai sisi barnya modelnya begini. Di platina udah nyetrum. Karena kabel ini sudah ketemu ke coil sana. Tapi nggak ada gunanya pengapian yang bagus kalau mesinnya nggak dikasih percikan api di saat ada pemampatan uap bensin yang ada di dalam ruang bakar. Jadi pemampatan itu yang membuat ledakan, karena di saat yang sama akan terjadi ledakan yang keras. Nah itu pakai suaranya, cc-nya makin gede, makin enak. Ini tutup tangki aslinya. Nah, kalau yang pernah lihat rumah nenek zaman dulu, ada dapurnya, pasti inget nih sama kenop pintunya atau kitchen setnya tuh biasanya tuh kayak gini nih pegangannya. Jadi ternyata kita bikin yang sama, ada yang namanya hawa supaya nanti bensinnya nggak mampet di dalam tangki, harus ada hawanya juga. Karena di dalam bensinnya kocok, jadinya gas, tekanan gas di dalam tuh biasanya suka mogok motor. Mogok kenapa ya? Bensinnya habis apa ya? Pas dibuka, tuk. Udah masuk udaranya, udah nggak hampa lagi. Enggak, masih ada. Tutup lagi, nyalain lagi, nyala lagi, jalan lagi, mogok lagi. Itu sebenarnya gara-gara nggak ada hawanya aja sih tangkinya, tutupnya. Gini, Deng. Nah. Bayangin kita lagi di tengah jalan, rush hour, lagi naik motor ini, terus mesinnya mati. Jadi kita tambahin juga starter tangan.
Mungkin sebelumnya nggak kelihatan karena dia ngumpet di balik knalpot dan lain-lain. Ada yang namanya starter di dalam sini. Itu teknologi modernnya yang walaupun kita adopsi tapi nggak terlalu kita expose sebelah kanan atau sebelah kirinya juga nggak kelihatan. Kalau motor ini ternyata udah pakai starter modern dan mudah-mudahan kalau generatornya yang 12 volt dan yang udah high amps udah datang nanti juga cukup kuat chargingnya untuk kondisi jalanan ibu kota yang lebih banyak stasionernya dibanding kita gas konstan. Ya sekarang tinggal test ride sih. Gue udah gak sabar banget untuk lihat motor ini di background yang berbeda dari bengkel ini. Gue udah lumayan bosen lihat dinding putih polos ini. Gitu. Semoga segera gue bisa lihat background yang beda dan lebih fresh. Dan di situ gue nanti juga akan ngeliatin lagi kekurangan-kekurangan apa lagi sih yang masih bisa kita rapihin atau kita bisa upgrade lagi dari motor ini, tapi tentunya di suasana yang berbeda. Hari ini gue kebagian dari customer yang cukup aneh kerjaannya adalah Ford 32 pickup atau disebutnya RVU. Kendala terbesar adalah bodi, kita harus mengembalikan dulu kepada bentuk originalnya, baru jadi hot rod pickup, jadi roadster pickup. Jadi kan sekarang ini kan kita Garage Live kerja sama nih sama Bolt Riders. Buat yang udah nonton Garage Live 2 episode terakhir pasti udah nyadar ya kalau Garage Live itu namanya jadi Garage Live Bolt Riders. Kenapa? Karena kampanyenya Bolt Riders ini boleh dibilang sama kayak Garage Live. Open ke semua pecinta motor, nyampur aja gitu. Beda selera, beda karakter, nggak masalah. Karena kampanyenya ini lebih ke brotherhood-nya. Pada dasarnya kita kan anak motor nih sama-sama berbagi satu aspal. Jadi sama lah kayak gua, Vero, sama Iman. Emang bener-bener kita bertiga ini karakternya sangat berbeda. Gitu. Nah kalau Vero tuh lebih larinya motor-motor Harley, motor-motor besar. Juju itu dengan mobil klasiknya, dengan Vespa yang pasti, dengan Viva la Vespa dan segala macam. Nah kalau gue bangun mobil, gue ngecat, motor kecil gue bangun. Kita memang karakternya beda banget. Tapi kan tetap kompak juga, biar lebih jelas kita kayaknya perlu ngobrol deh. Iya, gue juga pengen tahu apa aja sih. Hari ini kita janjian sama orang-orang yang jadi bagian dari Bolt Riders. Dan gue juga pengen tahu sih lebih dalam sebenarnya Bolt Riders itu apa dan gimana sih caranya untuk jadi Bolt Riders.
Gue ya, ini dia. Lama nggak ketemu, liatnya di sosial media sibuk jalan-jalan terus. Tambah kayaknya. manis kan? Tahu gitu pastinya. Mas, ngomong-ngomong Bolt Riders tuh apaan sih, Mas? Bolt Riders tuh sebetulnya para pecinta motor ya. Oke. Roda 2 yang suka jalan, Oke. suka explore, suka ini, dan kebetulan nggak masalahin lo pakai apa, cc kecil, cc gede. Oh. Itu nggak ada masalah. Pokoknya motor aja gitu. Pokoknya motor aja. Motor apa aja jadi? Motor apa aja. Selama lo jiwanya pingin jalan, pingin explore, ya lo bisa jadi Bolt Rider. Oke. Itu lo jalannya kemana aja, Mas? Kebetulan kemarin kita barusan jalan dari Jakarta ke Kudus, ke pabrik jarum. Oke. Terus setelah itu kita ke Karimun Jawa. Aktivitinya apa aja sih Mas? Maksudnya selain riding nih, tujuannya, poinnya di mana, terus ada apa aja sih kegiatannya? Jadi ada beberapa kegiatan kemarin. Salah satunya waktu kita mampir ke penangkaran buaya, ya kita lihat Ketemu dong ya sama temen ya, sama buaya. itu dia. Ditanyain. Apa kabar bro? Iya. Iya. Jadi kemarin ke penangkaran buaya, di sana kita ngelihat budidaya buaya kan, gimana buaya dikembangin dan dimanfaatkan. Habis itu kita di Kudus, kebetulan sama Jarum itu diajak keliling melihat pabriknya yang menurut saya pabrik rokok yang super canggih ya. Jadi benar-benar dari Jakarta? Riding terus sama teman-teman semua riding. Sampai Kudus? Sampai Kudus, habis itu ke Karimun. Sampai Karimun Jawa. Motornya ikut nyebrang? Nyebrang. Oh ya? Naik ferry. Wih. Jadi Karimun bener-bener- Jawanya naik motor tuh gitu? Iya. Masih, wih. Dan menurut gue sih perjalanan dari Jakarta, Kudus dan ke Karimun kemarin sih dengan segala aktivitinya itu bold banget sih. Gue mau nanya, misinya jadi apa? Misinya sih ya menggabungkan semua pengendara, riders yang berasal dari berbagai jenis komunitas yang tidak membeda-bedakan genre, background dari mana kamu berasal, dan cc kendaraan kamu. Kalau lu sendiri naik apa, Mas? Gue naik motor klasik Royal Enfield. oke. Ya teman-teman lain ada yang naik motor sport, Oke. ada yang naik custom, ada chopper. Kalau lu naik apa, Mas? Gue pakai ER6 kemarin, motor sport kebetulan. Motor sport. Jadi nunduk Cafe gitu. racer. Enggak banget sih, sport touring lah. Kan lo pakai motor ER6, sementara lo pakai motor Royal Enfield nih. Kan cc-nya beda tuh. Gue tahu Royal Enfield kan memang tidak agresif seperti Kawasaki kan. Iya. Jadi gimana sih di jalan nih dengan rombongan yang berapa belas motor kan kalau nggak salah tuh? Range-nya kemarin sih kita campur ya, dari yang 100 cc sampai yang paling gede kemarin itu 650 cc. 650 cc. Karena banyak genre motor yang ikut, jadi kita harus bikin cara gimana caranya cc gede sama cc kecil tuh tetap jalannya tuh bareng gitu. Intinya sih kita saling jaga lah kalau di jalan kemarin sih. Jadi walaupun kita cc gede atau cc kecil bisa ngebut, ya tetap aja kita harus bisa nahan ego lah. Jadi biar tetap jalan bareng sampai tujuan. Mulai di episode ini, kita bakal ada nih konten yang ngebahas tentang ride experience dari Jakarta ke Karimun Jawa. Yang kemarin dilakonin sama teman-teman dari Bolt Riders. Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan tontonannya. Dan follow juga akun Instagramnya di @lezone.id buat tahu update dan keseruan-keseruannya. Oke? Menurut gue sih bener banget sih emang kalau emang punya passion ya udah nggak usah kotak-kotakin lah ya. Iya. Depol aja udah Iya. gabung aja. Mas Edi, Mas Daus, thank you Yes, banget ya. sama-sama. Udah ngasih juga. waktunya. Iya. Ini Kami juga kayaknya makasih banget. perlu sikat juga nih, gas juga nih. Dari tadi udah ngeliatin kentangnya. Udah gue beliin 3 miliar ini, gila saya. Hari ini gue kebagian dari customer yang cukup aneh kerjaannya adalah dan tidak biasa. Jadi gue dikasih tugas dan dikasih challenge untuk ngerjain Ford 32 pickup atau disebutnya RPU.
Jadi Ford 32 pickup itu cukup jarang sebenarnya, dan gue juga kaget bahwa ini ternyata mobil ada di Indonesia dan kondisinya sangat mengenaskan sih. Project yang kayaknya udah tertunda cukup lama, dan gue dikirimin barang-barang ini dalam tidak berbentuk lah gitu. Jadi gue coba untuk jadiin mobil ini. Untuk mengembalikan dulu itu cukup rumit juga gitu, karena memang tidak ada patternnya, jadi harus banyak belajar lagi. Kalau kita ngikutin aslinya, itu kan Ford 32 pickup dengan kondisi mobil tinggi, mobil angkut zaman dulunya. Untungnya sekarang ada internet, jadi kita bisa tahu ukuran-ukuran yang benar, bentuk-bentuk yang benar. Kendala terbesar adalah bodi ini sudah pernah dipotong-potong, pernah dikerjakan, tapi ditinggal di tengah jalan. Jadi kita harus mengembalikan dulu kepada bentuk originalnya, baru kita bisa rubah sesuai keinginan customer gitu, bahwa dia pengen jadi hot rod pickup, jadi roadster pickup. Kita mau bikin ceper, bodinya juga mau kita turunin 2 inci dari originalnya, jadi bodi akan masuk ke dalam sasis. Maka akan ada pemotongan di bagian bodi sebesar 2 inch rata, bodi kita tenggelamin. Ini kan yang kita punya kan gini nih. Jadi nanti ini bagian belakangnya supaya bodinya bisa turun. Yang pasti kalau dapat part sih banyaknya kita order dari luar, dari Amerika ya. Karena memang di Amerika tuh hot rod populer, jadi pasti semua parts akan kita datangkan dari sana. Untuk parts yang nggak ada, tapi untuk yang kita bisa bikin lokal, pasti kita bikin lokal. Yang pasti body parts, metal-metal yang cuman bentuknya untuk suspensi apa segala macam kita bisa bikin lokal. Interior kita akan bikin lokal. Engine yang biasanya kita akan beli dari sana tuh untuk perlengkapan mesin, perlengkapan transmisi aja gitu. Tapi yang lainnya kita akan coba untuk bikin lokal. Untuk mesin kita pakai Ford 302 cubic inch, Matic C4 automatic. Jadi dia mesinnya konfigurasi V8, 8 silinder. Cuman memang kita akan bikin gayanya lebih old school, engine-nya lebih look-nya lebih garis-garis, lebih ke gaya Moon Ice lah kalau kita bicara gaya mesinnya. Karburator kita pakai Weber, kita mau coba supaya mobilnya nggak kecekek bensinnya. Jadi mobilnya hot rod, mesinnya besar, yang pasti mobilnya kecil dan agresif jadinya. Untuk pemilihan warna sampai hari ini kita juga masih bingung mau warna apa, karena pemiliknya pun masih antara warna root beer, warna coklat, ada warna silver, warna krem, masih banyak pilihan dan kita juga masih dalam kondisi yang sangat kebingungan, dan saya sendiri belum punya ide untuk warna apa. Tapi yang pasti mobil ini sih bagus, mau diwarnain apapun. Dan apa ya, yang paling gue senang dari mobil ini, challenge yang gue belum pernah rasain gitu. Sampai akhirnya gue cukup gila sebenarnya, dan semua teman-teman gue gila, dan sampai keluarga gue pun bilang ini gila, karena gue ngerjain di rumah, bener-bener di rumah gue kerjain, di halaman rumah gue. Dan kepalang gila juga, gue punya target untuk jadiin mobil ini dalam waktu 3 bulan. Sampai jadi dan serah terima. Ya kita lihat aja deh, mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi
Motornya itu basic Sportster Iron Head yang di custom sama keduk dalam waktu cuman 2 minggu. Karena keputusan dari panitia akan ada keluar pokoknya lucky draw. Akan ada lucky draw 2 minggu sebelumnya dan itu motor langsung di custom sama keduk. Hari yang cerah di Bali, terang benderang. Gue datang kali ini buat menghadiri dan support acara Custom War NK13. Katanya sih motor Lucky Draw-nya tuh lagi belum selesai nih, padahal akan dijadikan motor hadiah. Jadi gue pengen ngunjungin keduk juga, ceki-ceki kali aja motornya perlu bantuan apa gimana. Terus gue juga kali ini mengirim motor penhead yang invader velgnya tuh yang hitam. Gue bawa satu motor karena cuma kebagian satu slot motor, cuma satu motor dapetnya. Jadi gue cuma bawa motor buat dipajang. Blacky motor gua nggak kebagian slot. Jadi ya selama di Bali karena nggak ada si Blacky, ada satu kuncian nih emang nih naik mobil aja gua, mobil yang emang kalau di Bali sering gua pinjem nih mobil teman baik gua. Kayaknya sayangan gua sama mobil ini daripada yang punya, jadinya gua yang sering nyayang-nyayangin sama mobil ini. Ini dia nih mobilnya nih. VW 1302 LS tahun 72. Iya, atapnya emang aslinya begini nih, bukan modifan. Ya mungkin kalau teman-teman VW pasti udah tahu gitu. Kalau yang cabriolet itu sudah pasti cc-nya itu lebih besar, yaitu 1600 cc. Tuh, kelihatannya sempit kan? Tapi buat gua masih pas banget ya. Terus remnya juga udah disc brake, suspensinya juga lebih bagus, interior juga ada full option, ada fog lamp-nya. Kayak di Bali nggak? Mobilnya sih nyaman banget dan buat gue sih ini cocok dan perfect banget buat di Bali. Mungkin yang nggak ngerti mobil agak ngeliat ini kayak sering lihat nih mobil ini, tapi apa yang beda ya? Kayak lebih bulet ya dikit ya gitu kali ya kalau lewat jalan. Karena bentuknya masih kayak VW-VW biasa, tapi atapnya bisa kebuka gitu. Bahkan kita sempat macet-macetan di jalan. Ada mobil VW yang sama, VW Safari yang bentuknya kotak. Yang kebetulan gue naik yang 1302-nya. Jadi ya masih ada curve-curve bodinya dibanding VW yang lain yang disebutnya Ting atau Safari yang lebih kotak gitu. Nah, kita udah di dekat bengkelnya Keduk nih, katanya motor Lucky Draw-nya masih proses. Belum kelar. Belum lah, Bor. Dikit lagi. Gue dikasih tahu dia. Surprise aja sini ya lu, masih pakai kos kaki. Gue akan cerita tentang motor Lucky Draw-nya
di acara Custom War tahun 2019 ini. Apa kabar? Kau ke venue sekarang nih. Kenapa sih baru 2 minggu lalu ininya? Karena awalnya maunya nggak motor ini. Kalau kita tembus motor dikit, ada budget. Ternyata dapat lah sedikit budget, itu gas. Jadi motornya itu basic Sportster Iron Head yang di custom sama keduk dalam waktu cuman 2 minggu. Karena keputusan dari panitia akan ada keluar pokoknya lucky draw. Akan ada lucky draw 2 minggu sebelumnya dan itu motor langsung di custom sama keduk. Di custom sama keduk udah ada gambar kelelawarnya lagi, tankinya gitu. Wah, kalau gue sih, kalau gue yang punya, ya gue custom lagi dikit, tapi tankinya tetap kayaknya warna itu sih. Karena mesinnya yang bikin asik, mesin Iron Head sih. Sportster, tapi bentuk kepalanya itu tuh belum modern banget gitu. Sebenarnya udah ada starternya, udah cukup modern, tapi kepalanya itu tuh biasanya kan kalau mau mesin modern polos dan lebih simple. Ini masih ada bautnya, gue suka banget tuh mesin itu. Banyak banget gue pikir yang pasti kepengen dapat hadiah motor itu. Bar, tadi WhatsApp latihan. Lagi gua tuh 1948. Makanya Beneran 48 maksudnya apa? Di salon itu, salon, bawa ke salon. Sanggar bilangnya sanggar dan garang. Venue-nya sih luar biasa sih emang. Buat gue dibanding event-event yang pernah gue datengin sih gitu. Ini belum apa-apa udah baru masuk aja, ya ampun gila ini pasti nih. Gue dengan senang hati, bukan senang hati, kepengen banget gue kalau bisa diundang majang motor gue di situ, gue pengen banget. Ini dengan background tempat naroknya yang kayak tangga itu, yang atasnya ada band, terus atasnya lagi lo bisa lihat langit, dan kalau lihat ke belakang lo lihat tuh laut dan ada pepohonan. Dan tempat itu settingnya kayak gitu. Kali ini gue punya project Mustang 66 Pony, dan gue bakal cat warna merah.
Jadi gue lagi ngobrol-ngobrol sama Iyer, datang Max Chef, salah satu bintang tamunya Custom World tahun 2019 ini. But in your culture, you have people engraving stuff with a spoon and a homemade nail better than a guy in America is doing it with a machine.